Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 1 Situbondo, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, untuk materi Bahasa Indonesia SMK 1 Situbondo untuk kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021 tentang ceramah. Baiklah, kita lanjutkan. Apa pengertian tentang ceramah? Di sini dimaksudkan tentang ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian, apa tujuan dari ceramah itu? Yang pertama, memberitahukan atau informatif. Artinya, memberikan informatif kepada banyak orang. Kemudian, yang kedua, agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau mengikuti ajakan si pembicara. Kemudian tujuan yang ketiga, agar pendengar merasa terhibur. Itulah tujuan daripada ceramah. Kemudian, setelah ada tujuan, di dalam ceramah itu juga ada yang namanya struktur teks ceramah. Apa saja struktur dari teks ceramah itu? Yang pertama adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Baiklah, kita bahas satu persatu apa pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi tentang isu, kemudian permasalahan, dan pandangan umum penulis. Kemudian tentang isi, di situ berisi tentang pendapat-pendapat. Setelah itu baru dari isi itu juga terdapat yang namanya fakta. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penutup, di mana di dalam penutup ini berisi tentang simpulan dan rangkuman. Itulah struktur dari teks ceramah. Berikutnya adalah tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Untuk kaidah teks ceramah di sini, kalian yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang dan sapaan. Misalnya, bisa saya, aku, kalian, kami, hadirin, bapak atau ibu-ibu. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata-kata teknis. Misalnya, sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan dalam berbahasa. Kita lanjut lagi untuk kaidah berikutnya, yaitu penggunaan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian kita lanjutkan kaidah berikutnya, yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan yang terakhir menyimpulkan. Kaidah yang terakhir yaitu
menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Berarti di dalam penggunaan kaidah yang terakhir, di sini kata-kata persuasif itu adalah kata mengajak untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Demikianlah tentang ceramah, pengertian ceramah sampai yang terakhir dengan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum.